Nah, malam ini kita coba bagaimana membuat atau menggunakan atau mempraktekkan ya fitur-fitur yang ada dalam website kita atau WSP. Nah, coba nanti selalu ya kita buka, desktopnya dibuka, Pak admin panelnya juga dibuka, ya. Desktop dibuka, admin panel dibuka. Nah, kemudian satu lagi, kita coba satu posting ya. Kita coba posting satu produk, ya. Kita sepakat produk seperti kemarin, yaitu jual tepung ikan laut. Saya pakai eh, jual tepung ikan laut terbaik di Semarang, ya. Nah, kadang kan kita bingung. Saya ingin bahwa judulnya itu dibuat panjang atau bahasanya long tail, ya, long tail keyword. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ya. Ini udah 6 kata. Bisa nggak lebih dari 6 kata? Bagusnya sih sebenarnya lebih dari itu, lebih dari 6 kata. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu kebingungan apa sih di belakangnya supaya dia panjang, mungkin coba dengan harga terbaik, ya. Sudah ini terbaik ya dengan eh, harga terjangkau gitu. Atau dengan apalagi kita bingung yang mana. Nah, ini bisa kita minta ke ChatGPT, ya. Judul ini kita kopikan dulu karena kita mentok lanjutannya apa. Kita minta ChatGPT gini, tolong buatkan saya eh, keyword cluster untuk jual tepung ikan laut terbaik di Semarang. Nah, nanti dia buat banyak pilihan, kira-kira seperti apa. Ini yang keyword utamanya seperti ini, ya. Bisa jual, bisa supplier, bisa harga. Nanti nanti kemungkinan besar ini ada tiga kita posting. Ada kata depannya jual, ada kata depan supplier, dan ada harga. Nah, kemudian turunannya apa? Bisa juga turunannya dipakai distributor tepung ikan laut berkualitas di Semarang, ya, atau tempat jual tepung ikan laut murah, ya, atau pabrik tepung ikan laut harga supplier gitu ya. Nah, kemudian ada namanya berdasarkan targetnya, target pasar kita apa? Peternak, ya. Kemarin Pak Heru bilang umumnya yang membeli itu adalah peternak. Nah, berarti bisa kita pakai gini, tepung ikan laut untuk pakan ayam di Semarang, atau supplier tepung ikan laut untuk pakan lele dan ikan nila, ya. Atau jual tepung ikan untuk peternakan di Jawa Tengah dan distributor dan beli tepung. Nah, ada pakai modelnya kualitas, ya. Kualitas itu jenis atau kualitasnya gini, kandungannya gitu loh. Jadi di sini kita buat tepung ikan laut protein tinggi, ya, kandungannya punya protein tinggi atau yang premium, atau berkualitas ekspor, atau organik. Ada juga berdasarkan keunggulan produk. Apa nih? Produk kita itu keunggulannya apa? Nah, dia kasih sini, ya, tanpa campuran gitu ya. Ini keunggulannya di situ, tanpa campuran, ya. Artinya murni tepung ikan laut, ya. Atau boleh kadar proteinnya tinggi, aman, ya, bebas bau dan aman untuk peternak. Jadi ini berdasarkan lokasi. Kalau ini udah jelas Semarang ya atau Jawa Tengah. Nah, yang mana yang bagus untuk kita buat? Ya, sesuai dengan informasi kemarin eh, bahwa tepung ikan laut itu dikhususkan, pembelinya adalah atau yang mau dijual ke peternak. Jadi tidak tidak ada spesifikasinya, ya, ternak. Jadi kalau di sini kan pakai spesifikasi. Dia spesifikasinya apa? Ikan lele, ikan nila, gitu ya. Nah, ini spesifikasinya ini, jual tepung ikan untuk peternakan, ya. Nah, di antara ini baru bisa kita pakai judulnya. Nah, kalau saya lebih ke ini tinggal pilih aja atau mulai kalau bisa malah semuanya di apa?
dibuat jadi judul. Nah, boleh nggak ini dibuat jadi judul untuk pada saat kita buka di Maktul, ya? Eh, jadi di judul Maktulnya kita pakai untuk yang manual, ya, judul yang manual. Contoh kita pakai gini, input manual. Nah, nah ini kita pakai, ya. Nah, ini sudah ada, boleh juga kita tambahkan dari sini. Contoh menurut kita semuanya ini cocok nih dibuat jadi judul gitu ya. Nah, kalau semuanya cocok jadi judul, berarti ini boleh kita pakai. Kita kopikan, masukkan ke Maktur, ya. Terus kita kopikan lagi, ini mungkin ini oke, ini cocok nih, pas nih, kopikan gitu. Kemudian kita ambil semuanya, karena menurut kita itu benar gitu. Apapun yang jadi judul di sini benar, karena sudah kita baca tadi semuanya ya. Nah, cuman di sini dia eh, tidak menyertakan kotanya. Ini paling di Semarang, Jawa Tengah. Nah, terbaik di Semarang. Tinggal kita tambahkan aja nih, Semarang, Jawa Tengah. Ya, ditambahkan semua nih. Yang belum ada Semarangnya tulisan ditambahkan aja Semarang. Jadi judul kita panjang-panjang nih. Ini kita udah punya berapa ini ya? Coba kita hitung. Kita submit dulu. Biasanya saya pakai kalau ngitung itu, kalau banyak mendingan saya pakai notepad, ketahuan nanti line terakhirnya berapa. Ya, line terakhirnya 26. Berarti ada 26 judul nanti yang mau kita buat. Nah, ini setelah kita simpan. Nah, judulnya ini, jadi bukan judul yang kemarin yang 1.700. Jadi ada dua caranya. Caranya pakai yang susun keyword, yang kita udah susun kemarin, yang 1260. Boleh kita pakai ini, atau boleh judulnya kita pakai yang input manual. Atau ketik sendiri boleh. Kalau seandainya ada punya ide buat judul, tambahkan aja di sini. Oke. Kemudian setelah itu, kalau udah ditambahkan, new PKP, lihat hasil manual. Ya. Jadi nanti, eh, ini judulnya ya, sorry, sorry, ya, hasil V2, ya, kita pakai hasil V2-nya. Nah, ini bisa kita upload untuk kita pakai untuk manualnya. Jadi tambahan yang kemarin bisa kita pakai yang manual. Artinya kalau yang susun keyword kan udah jelas tuh berdasarkan apa yang kita susun. Tapi kalau ada punya ide-ide baru, hanya 2 atau 3 judul, bisa digunakan di manual. Nah setelah itu, kalau setelah ini apa lihat hasil V2, baru kita download. Nah isi deskripsinya sama nggak dengan yang sebelumnya? Sama, ya, sama dengan susun keyword. Nah tinggal nanti di sini tinggal kita upload lagi produknya. Kita upload yang ini.
Open, submit. Nah, ini udah masuk ke dalam sini. Jual. Nah, udah masuk ke sini dia. Jadi bisa gabungan. Jadi yang manual dengan otomatis bisa kita gabung atau seandainya maunya, wah saya nggak mau digabung, maunya terpisah aja yang manual, boleh ya. Kita buat tambah baru satu lagi kategorinya. Yang ini pakai yang otomatis atau yang menggunakan susun keyword yang 1.200 atau kita pakai eh, yang manualnya juga terpisah, cuman dibedakan kategorinya aja ya, dibedakan kategorinya. Kalau ini tadi jual tepung ikan laut. Jadi kategori yang manualnya kita pakai, kita boleh tambahkan aja nih, jual atau boleh gini aja, tepung ikan laut di selemah. Ambil. Nah, tinggal kita lihat kategori yang baru itu apa. Kategori yang baru tepung-tepung-tepung. Nah, di 32. Nah, kalau seandainya kita mau pisahkan antara otomatis atau yang manual. Nah, kalau manualnya kita pakai yang kategori 32 berarti di sininya kita ganti jadi 32 ya. Nah, baru nanti kita upload ke dalam itu. Disimpan dulu. Nah, tinggal lihat hasil 2 baru download CSV. Nah, dari sini kita upload masuk ke produk, import CSV yang baru kita download. Tetap ini checklistnya jangan pernah ada ya, dikosongin. Nah, kemudian kita ambil ini download terakhir ini ya, baru masukkan. Nah, jadi terpisah. Jadi yang lama itu nanti kita buang aja. Yang bukan yang lama Pak, yang sudah masuk ke dalam gabungan ya, yang jual. Nah, ini kan udah ada yang masuk nih. Nanti ini bisa kita buang, artinya yang otomatis sendiri, yang manual sendiri. Nah, tinggal setelah itu pekerjaan yang paling menyusahkan adalah inspeksi ya, inspeksi ulang produk-produknya. Kenapa diinspeksi? Karena supaya terdaftar di Google. Karena tanpa diinspeksi, percuma kita melakukan postingan. Karena tidak akan ketemu kalau dicari orang. Kalau di searching orang nggak bakal ketemu karena tidak terdaftar di Google. Nah, supaya terdaftar di Google atau istilah kita itu terindeks gitu ya, maka perlu kita daftarkan satu-satu produk kita. Jadi, dan saya harapkan Bapak Ibu juga udah paham ya cara bagaimana cara inspeksi. Karena itu wajib tahu. Kemudian eh, yang ini saya siapkan dulu. Oke, satu sudah. Yang kedua ada nih apa nih? Kok dia error? Oke.
Eh, sebenarnya seberapa banyak perlu kita inspeksi? Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Bila perlu semua produk kita itu harus kita inspeksi. Apalagi yang susun keyword manual tadi, yang keyword input keyword manualnya kan cuma 26. Ya kalau 26 semuanya aja kan nggak sulit apa nggak terlalu banyak yang harus kita inspeksi. Kecuali seperti yang kemarin 1260 itu ya nggak semua 25% aja diinspeksi. Nah, saya sengaja inspeksi ini supaya kita pertemuan berikutnya kita lihat hasilnya. Sudah di ranking berapa atau di halaman berapa dia. Nah, setelah itu baru kita lakukan optimasi. Jika seandainya postingan kita hari ini, malam ini, kita lihat di pertemuan berikutnya, nggak taunya ternyata di halaman 4 atau di halaman 5 kan jauh banget. Nah, bagaimana caranya supaya dia menjadi ya minimal naik halaman lah gitu ya, naik satu halaman. Yaitu kita caranya menggunakan melakukan optimasi. Nah, tapi sebelumnya kan sebelum melakukan optimasi kita harus punya dulu nih, ya. Kita harus punya dulu eh, postingan yang sudah terindeks di Google. Nah, oke, sih, gitu aja deh, 4. Supaya bisa nanti di pertemuan berikutnya kita coba lihat hasilnya seperti apa. Kalau hasilnya jauh, halamannya jauh atau rankingnya sampai ranking puluhan-puluhan, berarti kan kita perlu optimasi. Nah, seperti tadi saya katakan, kita lanjutkan ke fitur di WSP-nya. Dalam WSP ada beberapa fitur seperti ini. Untuk artikel, ya. Artikel ini kita buat fungsinya buat apa? Ya. Sebenarnya kalau artikel fungsinya itu hanya pemberitahuan aja atau berita buat berita atau membuat apa namanya? Membuat jurnal atau membuat ya jurnal lah, jurnal keilmuan gitu. Contoh, kita ambil contoh apa manfaat daripada eh, tepung ikan laut gitu kan. Nah, di situ kan nggak ada kita nggak jualan. Itu hanya pemberitahuan knowledge ya, pengetahuan aja ya. Itu buat pengetahuan. Nah, ambil contoh kita coba posting artikelnya seperti itu, ya. Input artikel, judul artikelnya gini, apa manfaat tepung tepung ikan laut pada ternak? Tanda tanya, gitu kan? Tinggal kita kopikan. Ini sebenarnya postingannya nggak banyak, cuman judul, gambar, image text, ya, kemudian konten. Nah, kita coba ambil gambarnya satu. Gambarnya kemarin itu ada di gambar EGFG. Nah, gambar tepung ikan. Nah, saya pakai ini. Oke, kemudian image alternatif ya, gambar ya, teks alternatif untuk gambar ketika kita tidak bisa dibuka di browser ya, bisa dipakai untuk SEO alternatif. Ya. Nah, kita buat di sini alternatifnya apa? Jual tepung ikan laut di Semarang. Nah, kemudian kontennya kalau punya deskripsi kita isi aja, tapi kalau nggak punya minta ChatGPT aja. Ya.
Kita minta seperti ini. Tolong buatkan saya artikel ya, tentang artikel yang eh, SEO friendly. Tentang tentang apa? Kasih judulnya. Apa manfaat tepung ikan laut pada ternak? Nah, tinggal kita tetap ya hasil ChatGPT itu tetap kita baca. Takutnya suka ada dia ngaur juga. Bukan ngaur dalam arti tidak tidak tahu, tapi dia mengambil data dari yang salah seperti ini. Nah, ini kan kalau kita lihat, ini kan bukan untuk jualan, ini hanya untuk pengetahuan, ya. Hmm. Jadi artikel itu jangan dibuat untuk jualan, tapi untuk berita atau pengetahuan. Nah, ini kita copy kan. Nah, masuk ke sini, isi konten. Apakah konten ini perlu dibuat diatur H2, H3, H4? Perlu. Ya, tetap kembali ke H2. Bold, turunin, tapi jangan nggak usah dipakai SEO WA, SEO WA, SEO baca, SEO dena itu nggak usah. Karena apa? Tidak perlu juga ada nomor telepon di situ, karena itu kan hanya pengetahuan aja atau berita. Nah, kecuali kalau produk-produk memang eh, tempat kita jualan dan itu harus menggunakan apa SEO WA. Kita harus seperti ini. Nah, tujuannya apa sih? Kenapa kita harus buat artikel kalau memang bukan untuk jualan? Ya, karena kan kita tujuannya mau jualan, dapat cuan itu istilahnya. Kenapa harus ada artikel kalau bukan untuk jualan? Buat traffic. Iya, betul. Jadi eh, itu fungsinya untuk mendatangkan traffic. Jadi artinya suatu saat kalau ada orang searching di Google, ya orang searching di Google tentang apa judul kita tadi, apa manfaat tepung ikan pada ternak gitu ya. Nah, syukur-syukur kita muncul dan diklik. Jadi ada dua keuntungannya. Jadi pada di searching di Google, ya, contoh gini, pada saat orang searching Google, apa sih? Eh, Judulnya tadi apa? Jual, sorry, manfaat ya. Nah, begitu di searching seperti ini, harapannya kita ada di antara ini. Ya, kalau seandainya ada orang tertarik, dia tinggal klik. Begitu diklik, itu akan menjadi traffic bagi kita. Nah, kalau Bapak Ibu pernah lihat di GSC seperti ini, ya, ada namanya perform, ada namanya perform seperti ini. Nah, ini ada dua. Ini ada total klik, ini total tayang, tayang iklan. Nah, total tayang iklan ini akan bertambah jika waktu orang searching di Google seperti ini, website tiga itu muncul di sini. Atau website Bapak Ibu atau website kita itu muncul di sini. Di antara halaman-halaman ini muncul. Setelah, nah, kalau muncul, kalau ada, katakanlah ada di sini, maka total tayang ini akan bertambah. Ini arti total tayang. Nah, kemudian ada total klik. Total klik itu dihitung berdasarkan, jadi pada saat orang searching di Google seperti ini, dan dia ketemu website kita, kemudian dia klik, ini langsung diklik gitu. Nah, itu akan bertambah yang ini. Nah,
CTR rata-rata itu adalah 767 dibagi 41. Posisi rata-rata ya, posisi rata-ratanya. Oke ya, jadi dan ini menjadi ukuran dari keberhasilan website kita atau bahasanya ya dari kunjungan trafiknya. Trafiknya dari bisa kita hitung dari sini. Coba di 24 jam, tidak ada yang klik. Seminggu ini ada 5, 28 hari, ada 11, 3 bulan, ada 41. Nah, oke, kita lanjut. Udah mulai. Nah, setelah ini semua udah selesai, tinggal submit. Ya. Coba kita lihat artikelnya. Website udah berat. Nah, ini sudah jadi artikelnya. Nanti Bapak Ibu tinggal ditambah-tambahkan aja artikelnya. Tapi dengan catatan artikelnya jangan artikel bohong ya. Atau kalau bisa jangan ngambil artikel dari orang lain. Kalaupun terpaksa harus ngambil iklan dari orang lain, apa artikel dari orang lain, tuliskan sumber beritanya dari bawah, di bawah ya. Di bawah sini dituliskan sumber beritanya dari mana Bapak Ibu dapat. Nanti di bawah sini tulis sumber berita atau sumber artikel atau sumber apa gitu ya. Kalau seandainya katakanlah Bapak Ibu dapatnya dari Kementerian apa Pertanian. Nah, tulis di sini nanti di bawahnya. Diambil dari sumber-sumber dari Kementerian Pertanian dengan buku A, B, C, D gitu. Kalau seandainya dari buku, ya. Jadi kalau ini harus murni kita yang buat, walaupun pakai ChatGPT. Nah, itu untuk artikel. Jadi artikel itu nggak sulit ya. Artikel itu hanya judul, gambar, al- image alternatif. Image alternatif itu gunakan aja ini juga boleh judulnya diulang boleh atau boleh juga dengan eh, ya boleh diulang juga dengan judul yang ada atau dibuat sendiri tapi mengandung keyword. Kemudian isi konten dengan deskripsi atau ngambil dari ChatGPT aja. Gitu ya untuk artikel. Oke. Nah, nanti baru selanjutnya gambar sudah ya. Kemarin udah. Upload multiple gambar juga sudah. Widget sudah. Atas konten. Nah, atas konten ini dibuat di sini. Jadi ini ada konten. Ya. Ini kan kita punya konten nih banyak nih. Nah, atas konten itu biasanya di bawah, di atas tulisan produk terbaru di sini. Dan dia tidak akan lewat, seperti ini kan lewat nih. Itu tidak akan lewat. Dia akan ada di atas sini persis. Nah, itu apa yang kita boleh isi di situ? Ya, boleh macam-macam. Boleh kita isi link, boleh kita isi artikel pendek, atau penjelasan singkat tentang produknya, ya. Atau boleh juga kalau di sini kan global ya, semua produk masuk. Boleh juga contoh gini, jual tepung ikan laut di sini. Nah, di atas ini kita jelaskan dulu, tepung ikan laut adalah bla 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 bla. Nah, atau kita minta ChatGPT, tolong buatkan artikel singkat atau bukan artikel ya, penjelasan singkat tentang tepung ikan laut. Singkat, banyak. Nah, ini karena ini menjelaskan tepung ikan laut adalah belahan dan lain sebagainya. Nah, ini boleh kita buat di sini. Karena apa? Kita mau menjelaskan dulu kan ini semua produk kan produk tepung ikan laut ya. Nah, bisa juga kita jelaskan dulu di sini apa sih tepung ikan laut itu.
Nah, di atas sini itu namanya atas konten. Di atas ini kita buat. Nah, coba kita isi atas konten seperti ini. Input atas konten. Nah, linknya kita tentukan di mana mau kita taruh. Kita mau taruhnya di atas sini nih. Di bagian kalau orang klik jual tepung ikan laut, maka muncul di sini kan, niat kita seperti itu. Maka link ini kita kopikan. Link ini kita kopikan, masukkan ke sini. Oke, udah ketemu linknya. Apa yang mau kita tulis di atas ini? Yang mau kita tulis itu adalah ini, yang kita minta tadi ke ChatGPT. Baru kopikan. Oke, nah tinggal diisi kontennya. Nah, tepung ikan laut adalah ini. Tinggal submit. Nanti di sini kita buat lihat hasilnya. Nah, kita menjelaskan dulu apa itu. Boleh nggak dikasih warna-warni? Boleh, silakan. Ya, kita mau coba nih. Saya maunya tulisan tepung ikan laut warna biru, ya, pakai warna biru di sini. Boleh dikasih warna, boleh hurufnya dibuat huruf macam-macam, ya. Karena di sini ada font. Boleh silakan nanti, tapi jangan. Yang penting fontnya kebaca ya. Yang penting fontnya kebaca. Karena suka buat orang dibuat supaya bagus warnanya dibuat apa muter-muter model-model muter-muter gitu jadi nggak kebaca gitu. Kurang gede. Kalau si kecil itu kan nggak bisa dibaca orang. Itu jenis hurufnya kali yang dibedain. Georgia, ya gitu dah. Nanti silakan buat sendiri di masing-masing tempat. Nah, ini menjelaskan. Nah, kalau dia di bawah, di atas konten seperti ini, ya. Nah, boleh nggak di atas konten tapi di beranda? Boleh. Tapi berarti kalau di atas konten di beranda ini berarti Bapak Ibu harus tidak menjelaskan satu produk lagi, tapi menjelaskan secara global, ya. Menjelaskan secara global apa yang Bapak Ibu jual di sini. Karena kan banyak nih, tidak satu, banyak. Makanya dijelaskan secara global. Oke, itu atas konten. Kemudian atas header. Atas header udah kemarin. Atas header itu kan seperti ini. Ya, ini atas header. Nah, kemudian bawah header. Nah, bawah header itu adalah di bagian sini nih persis. Jadi dia lewat ya persis di bawah sini. Ini di bawah header dari kiri ke kanan. Tapi kalau atas konten batasannya dari sini sampai sini doang. Nah, boleh nggak kira-kira atas konten atau bawah header kita isi foto? Boleh ya. Kita ambil contoh seperti ini. Saya ingin ada foto di sini atau foto gini deh eh, di bawah sini, tapi ini foto ketemu tuh foto tabrakan ya. Di atas konten aja, atas konten kita mau isi foto. Atas konten yang mana? Yang jual tepung ikan laut. Nah, di sini kita kasih foto dulu, baru kita jelaskan. Boleh nggak? Boleh. Tinggal kita edit lagi ya atas konten kita. Nah, kemudian nanti di sini kita mau sisipkan foto di sini. Nih. Nah, tapi sebelumnya, kalau mau sisipkan foto di sini, diupload dulu ya. Foto yang mau disisipkan, diupload dulu di upload multiple gambar di sini. Ini diupload dulu biar bisa muncul. Ini kebetulan kan kemarin udah saya upload nih. Kalau sudah diupload, tinggal ambil aja eh, mana atas konten ini. Nah, ini dia yang mau sisipkan gambar. Oke, ini klik tombol image, baru sisipkan gambar. Nah, kebetulan nih, nah yang mana mau gambar yang kita pakai kan gitu. Salah yang ini, ya.
Atau sebenarnya bagusnya itu gambarnya gambar manjang, bukan gambar kotak, manjang gitu. Bagusnya seperti itu, biar penuh ya. Penuh itu dalam arti satu layarnya itu, oh ini jangan kosong, sorry. Jangan kosong tapi nol. Bukan nol tapi kosong, sorry. Baru submit. Nah, tapi gambarnya kan gini, panjang. Nah, lebih bagus panjang gambarnya seperti ini. Nah, mungkin ada saya punya contoh market produk biasa. Nah, gambarnya kalau boleh seperti ini nih, manjang ke kanan. Jadi biar penuh satu layar ini penuh, ya. Jadi kalau nanti tinggal sesuaikan aja. Nah, itu untuk atas konten sama eh, atas header. Atas header juga, atas header kan sudah ya, sorry. Bawah header. Bawah header juga sama, ya. Bawah header juga bisa kita tambahkan macam-macam. Bawah header itu kan di sini. Di bawah ini persis, ya. Di sini tuh ini bawah header itu ini bagian sini. Tapi dia panjang dari ujung sini sampai ujung sini. Boleh nggak pakai gambar? Boleh. Boleh pakai tulisan? Boleh. Atau boleh pakai link doang seperti ini? Boleh. Ya. Nah, yang kemarin mungkin udah pernah kita buat atas bawah headernya seperti ini. Boleh juga kita pakai teks. Cuman umumnya kalau di bawah header itu, umumnya dia tidak menjelaskan satu produk karena eh, di dalam postingan kita ini kan banyak produknya ya, sampai 32 produk. Jadi tidak mungkin kita tuh isi ini. Paling mengisinya ini kita isi ya nama nama usaha kita, alamatnya, nomor WA, paling gitu. Karena itu harus yang global karena produknya kan banyak. Kecuali kalau modelnya seperti ini. Ini kan satu apa pabrik rumah kayu, satu niche ya. Ini satu niche. Jadi boleh dibuat nanti kita menjelaskan pabrik rumah kayu di sini di bawah sini. Boleh karena satu niche. Tapi kalau produknya banyak, mau tidak mau yang global aja, yang secara global dijelaskan. Nah, kemudian link per page, ya, edit. Pak Tony, maaf disela dulu. Apa itu? Itu gambarnya tuh berapa piksel ya pas supaya pas di itu di bawah header tadi. 1200, Pak. Oh, 1200. Ya, Oh ya. 1200 lebarnya kalau ke bawahnya bebas. Oke, oke. Yang Ya. di atas juga, yang di atas Sama. header. Semuanya pakai 1200 saja biar nggak pecah, Pak. Oh ya. Mm. Oke, terima Ya. kasih. Oke. Nah, LPP ini udah nggak kita pakai lagi sebenarnya. Ini lebih ke kita menggunakannya pakai untuk link per page ya, input LPP. Nah, ini kita kasih di sini, ya di contohnya gini, sorry. Ini apa sih kotak input mulu? Ini hanya mengisi kata kunci aja, tapi ini bentuknya script ya. Jadi saya jarang pakai itu sekarang. Karena itu pakai, saya biasanya lebih bagusnya pakai full page gitu. Nah, baru kita coba nih langsung ke lari ke body per page saja, biar nggak sulit. Nah, body per page atau BPP ya, ini body per page atau kita singkat aja BPP biar nggak sulit ngomongnya ya. BPP itu kita gunakan tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat halaman itu jadi unik. Halamannya jadi unik. Nah, tadi sebenarnya saya ingin jual tepung ikan laut. Tadi apa tadi? Tepung ikan laut ya satu lagi. Tepung, nah ini. Nah, saya mau yang ini. Nah, BPP itu tujuannya adalah membuat agar halaman ini jadi unik. Ya, halamannya kan ini ada deskripsi, ada dan ini
polanya sama semuanya, ya. Nah, bagaimana caranya agar supaya halaman ini, satu halaman ini beda dengan yang lain atau unik. Nah, itu kita tinggal nambahkan BPP, ya, yang tadi tujuannya untuk membuat halaman ini jadi unik. Nanti BPP itu akan muncul di bawah sini, ya, muncul di bawah sini. Nah, kemudian apa sih isinya BPP? Apa kita buat? Macam-macam, boleh tuh teks, atau boleh artikel, atau boleh gambar, boleh form, boleh table, atau macam-macam. Yang penting supaya halaman itu beda dengan yang lain atau unik, ya. Ambil contoh gini, kita mau coba tambahkan satu BPP di sini. Niat kita BPP itu ada di sini ya, di supplier ini, supplier tepung ikan laut. Nah, saya mau buat BPP di bawah sini, berarti saya harus kopikan linknya. Karena ini yang menentukan posisinya di mana, postingan yang mana. Ini kopikan, baru masuk ke BPP, body per page, tambah, nah kasih link di sini. Artinya bahwa yang mau kita buat BPP itu link yang ini, atau yang link yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian isinya apa? Isinya adalah eh, boleh tulisan, tapi dengan catatan beda dengan yang ini. Jadi pembahasannya beda dengan pembahasan yang di atas sebelumnya. Ini kan supplier tepung ikan laut. Harus beda, ya. Nah, apa kira-kira di bawah ini supaya beda? Macam-macam kita buat. Boleh kita minta gini, bisakah Anda jelas siapa penemu tepung ikan laut atau tepung ikan gitu ya? Boleh nggak? Nah, kenapa seperti ini? Yang penting adalah keywordnya ada, ya. Apapun tulisannya di sini nanti, artikel atau apapun itu, boleh-boleh aja. Yang penting dia harus mengandung keyword ke, tepung ikan laut. Karena kan di sini yang kita bahas di sini adalah tepung ikan laut. Jadi yang mau kita tambahkan artikelnya tetap artikel tentang tepung ikan laut. Bolehkah itu tentang sejarahnya, atau penemunya, atau apapun, tapi tentang tepung ikan laut, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini kita kopikan, kemudian kita tambahkan di sini. Nah, cuma persoalannya di sini, kalau mau tambahkan di sini harus tidak boleh teks, harus script, bentuknya script ya. Tidak boleh teks, tapi harus script. Mana sih kok gua hapus tadi? Ini ya, sorry. Ini kopikan, masukkan di sini ya. Baru teksnya tidak boleh teks di sini langsung kita ketik teks yang kita copy, yang kita buat di sini tadi, yang atau yang mau kita pindahkan dari sini. Dia harus dikonversi dulu atau dirubah ke dalam bentuk script. Jadi kita tidak boleh langsung gini, apa? Mana tadi? Ini. Nah, ini kita tidak boleh langsung begini karena ini bukan script. Nah, ini harus dikonversi dulu dalam bentuk script. Nah, caranya adalah karena di sini tidak ada tombol untuk konversi menjadi script. Nah, oleh karena itu kita harus pinjam punya, kalau di produk, ya, di produk ada konversinya, tombol konversi teks menjadi script. Di sini tidak ada editornya seperti itu. Nah, supaya habis itu kita pinjam dulu yang produk. Nah, tapi sebelumnya kalau ini kita simpan, dia kan nggak mau harus ada isinya. Isi aja apa? Saya isi A gitu ya. Yang penting bisa simpan dulu. Oke. Nah, setelah disimpan, baru kita pinjam ke produk, input produk, ya. Kemudian kita pinjam editornya aja, nggak usah diapa-apain yang lain. Kita hanya pinjam ini, karena di sini ada fasilitas untuk merubah teks menjadi script. Nah, kita masukkan teksnya ke sini. Nah, ini dia. Nah, setelah itu baru teks ini kita rubah menjadi script dengan cara apa? Setelah kita kopikan teksnya,
Baru kita klik source. Nah, ini bentuknya jadi script semua. Nah, ini tinggal kita blok copy, ya, blok copy. Karena sudah terkonversi menjadi script dan sudah kita kopikan, udah tinggalin aja, masuk lagi ke BBP. Karena kan kita cuma minjam itu doang, editornya. Baru kita edit. Yang tadi kita edit lagi BBP-nya. Baru masukkan Ctrl V. Karena yang diminta tadi kan bentuknya script. Maka kita kasih dengan bentuk script. Baru submit. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini muncul di sini. Jadi akan membuat lebih unik lagi. Boleh nggak lebih dari satu BPP-nya? Boleh. Ya, kira-kira apa yang mau kita isi di situ? Oh, saya mau isi gambar, gambar tapi bentuknya bentuk galeri, ya. Boleh nggak seperti itu? Boleh, ya. Nah, artinya kalau kita mau isi gambar dalam bentuk galeri, mau tidak mau, gambarnya kita upload dulu ke WSP. Atau kalau seandainya kita ingin gambar yang kemarin aja, kemarin kan sudah ada yang diupload, saya mau pakai itu lagi. Oke, kalau mau pakai itu berarti kita cari gambar link yang kemarin. Mana? Ini saya lupa lagi. Itu kan lupa ya kan. Eh, Zoom, Zoom ya. Kalau di teks ada nggak? Gambar tepung ikan. Oke, mungkin di situ dia. Gambar tepung ikan. Oh, ini ada catatannya kok. Nah, ini kan ada linknya nih. Link gambar kemarin. Ya. Nah, ini kita minta ke ChatGPT aja. Minta ke ChatGPT. Kita minta gini. Tolong buatkan saya script dengan atau script HTML dengan Bootstrap. Bootstrap. Ya. Tolong buatkan saya script, buatkan saya galeri aja ya. Galeri dengan script HTML dan Bootstrap untuk link gambar di bawah ini. Nah, kita isikan linknya di bawah sini, ya. Ctrl V. Tadi kan sudah, ini kita kopikan dulu. Ini kita kopikan, ya, baru masukkan ke sini. Ctrl V. Kita kasih semua tuh gambar, baru enter. Baru ini kotak-kotaknya nutup-nutupin. Nah, kalau bisa, ini jangan pakai head, ya. Nanti gini, batalin dulu deh. Jadi kita minta, tolong buatkan saya galeri script HTML dengan Bootstrap untuk link di gambar di bawah ini. Dan tidak menggunakan head. Head itu yang tadi. Bentar.
Dia tidak ada head di sini. Jadi langsung dari div aja ngambilnya. Nanti dia dia buat dulu bentuk apa gambarnya adalah bentuk galeri. Nah biasanya ini kayaknya ukurannya nggak sama loh. Ya nggak apa-apa. Nanti kita minta juga kalau mau diminta ukuran sama nanti dia buat. Ya ampun lambat banget. Udah. Nah ini tinggal kopikan. Kopikan. Boleh kita masukkan langsung ke sini. Nah ini edit. Kita input BPP baru ya. BPP baru di tadi niat kita mau tambah di link ini ya. Kan ini yang mau kita tambahkan di bawahnya. Pakai link yang ini. Baru pas. Nah, kemudian yang ini hasil atau script hasil apa untuk galeri kita kopikan ya atau pakai ini juga boleh ya atau copy gini juga boleh. Kopikan baru masukkan ke sini. Submit. Coba kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada gambar. Nah, ini saya bilang tadi gambarnya pasti begini. Nah, boleh kita minta tolong gambarnya dibuat ukurannya sama. Tolong semua gambar, tidak kotak hitam lagi. Semua gambar dibuat ukurannya sama. Karena dia tadi jadi begini kan agak-agak aneh juga gambarnya kecil, besar, besar, kecil. Atau boleh juga nanti dibuat, tolong dibuatkan dalam kotak gitu boleh. Atau istilahnya apa? Dalam bentuk kartu. Ih, lama. Belum, belum. Nah, ini udah copy, baru masukkan ke, belum jadi. Nah, ini kita minta supaya ukuran gambarnya sama. Benar? Ya, tak mau deh. Ya, atau boleh juga kita minta yang benar deh. Emang dia kasih berapa sih? Oh, seluruhnya 200. File height 200. Oh, tingginya aja yang dibuat sama 200. Tingginya 200 tapi lebarnya dia tidak atur. Jadi maksudnya eh, maksud saya eh, ukuran tinggi sama dengan ini kekecilan nggak ya segini? Tinggi 200, lebarnya 200, kecil ya. 300 deh nyebutnya. Maksudnya tinggi 300 px dan lebar 300 px juga.
dan serta kolom sama dengan 4. Ini kan kolomnya berapa tadi? Satu, 2, 3. Kita minta 4 biar rapat deh. Oke, masukkan sini. Ini sorry. Kok ini? Mana BPP tadi? Ini ditimpa ya. Nah, ya, kotaknya sama seragam. Nah, bisa ini. Oke. Boleh, jadi boleh macam-macam kita tambahkan BPP supaya halaman ini unik. Itu aja sih tujuannya. Itu untuk BPP. Oke. Lanjut lagi full page. Full page ini sudah kita pelajari di awal. Ini cara membuat landing page di sini. Oke, baru di bawahnya ada meta per page. Meta per page itu tujuannya adalah jika kita dalam satu halaman kita buat metanya, tujuannya agar bisa diinspeksi. Contoh kita buat full page tapi belum ada metanya, ya. Nanti kita sisipkan di situ metanya. Boleh disisipkan di sini. Isi meta itu adalah gini apa bahasanya ya? Kebutuhan untuk robot Google gitu. Ya. Kebutuhan untuk robot Google. Jadi kita minta ada meta deskripsi, meta keyword, ada meta lainnya lah ya, sama meta verifikasi, Google verifikasi juga meta. Nah, itu bisa kita masukkan di sini untuk halaman tertentu ya. Ambil contoh gini, saya mau tapi kita harus full page sih biasanya, karena yang lain itu sebenarnya udah ada metanya. Contoh gitu, saya mau buat ini tes 3. Nah, tes 3 ini kan metanya baru segini nih ya. Sini coba. Metanya ada meta name, meta cell ya. Nah, itu kurang kalau untuk bisa diinspeksi ini kurang ya. Tinggal kita buatkan eh, minta ke ChatGPT. Nah, tapi ini kita bahas tahu dulu nih pembahasan tentang apa? Sepatu sport ringan dan nyaman, sepatu sport ya. Nah, ini sepatu sport. Pembahasannya ini sepatu sport. Nah, tinggal kita buat gini. Tolong kotakan, buatkan saya semua meta tentang sepatu sport. Nah, ini ada meta keyword, meta deskripsi, meta apa ya, macam-macam. Meta title, meta, nah ini kan ada meta deskripsi, meta keyword, meta author, meta robot, diisi semua. Nah, ini tapi meta tentang semuanya harus dengan tentang sepatu. Nah, ini tinggal kita tambahkan di dalam sini meta per page, input meta.
sorry, meta per page, input full page-nya. Nah, ini kita kasih seperti ini. Full page-nya apa? Full page-nya tadi, oh saya belum copy. Full page-nya adalah ini. Ini meta, ini nggak salah. Bukan. Oh ya nih. Tadi full page-nya kita pakai adalah ini. Kopikan dulu, simpan dulu, baru masuk ke meta per page. Baru input, full page-nya ini. Ya. Nah, full page-nya ini, kemudian kita minta tambahan meta di dalamnya. Ini meta-meta ini kopikan, baru masukkan ke sini. Baru nanti satu lagi sebenarnya satu apa? Yang meta Google verifikasi itu perlu ditambahkan di sini. Baru submit. Udah artinya nanti ini tes 2 ini yang di full page bisa diinspeksi. Itu ya. Itu hanya untuk landing page saja ya, Pak? Betul. Untuk landing Oh. page. Sebenarnya ada juga sih bisa untuk meta apa? Meta geogetik, apa? Geologi bisa dipakai di situ. Jadi ini umumnya dia per halaman. Jadi apa yang mau kita tambahkan per halaman, kita pakai ini. Tapi kalau mau kita tambahkan untuk semua website atau secara global, mendingan tambahkannya jangan di sini, tambahkannya di meta meta SEO utama di sini. Ini untuk global, artinya untuk semua website, eh, keperluannya untuk semua website gitu kan. Tapi kalau di meta per page keperluannya hanya untuk satu halaman, maka masukkan di meta per page. Makanya kalau kenapa sebenarnya sih bukan untuk peruntukan hanya hanya ya, bukan tanda kutip hanya full page bukan. Cuman full page itu kan per halaman dan di situ belum ada meta ya. Jadi bisa artinya kita membuat meta untuk setiap halaman. Oke, gitu aja yang mau dibahas di sini. Tadi kalau BPP itu fungsinya untuk apa sih, Pak? Satu buat halaman itu lebih unik, ya, Maksudnya untuk konsumsi robot Meta, betul. robot Google ada. Robot, ya itu sebenarnya untuk robot Google. Semakin gini, Hmm. semakin panjang artikel kita, robot Google itu semakin suka. Maka pernah mungkin Bapak dengar dengan Pak Putra bilang kalau bisa BPP apa satu halaman itu dibuat panjang 1 meter gitu. Karena tadi kesimpulan di awal tadi lebih suka kalau orang apa si robot Google itu berlama-lama di dalam website kita. Artinya berlama-lama itu kan berarti kalau cuma segini, katakanlah data kita cuma segini nih, ya dia baca sini selesai dia keluar, ya kan udah selesai. Atau ada link satu dia masuk ke link baru keluar. Nah, lebih bagus kita tambahkan ini sebenarnya salah satunya BPP sebenarnya. Nah, dia masuk sini, dia baca ini, terus sampai habis. Setelah ketemu ini, robot Google baca ini lagi. Setelah baca ini, dia baca ini juga. Kalau bila perlu kita tambahkan lagi BPP, kita panjangin. Nah, itu yang Pak Putra bilang kalau bila perlu 1 meter lebih bagus gitu. Itu Pak salah satu fungsi BPP itu. Dan itu bisa kita tambahkan kalau mau kita buat link-link di sini boleh, nggak apa-apa. Nanti kita pelajari link ya, belum 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 sekarang. Oke. Nah, itu dulu fitur-fitur yang kita buat. Nah, kemudian dari si apa tadi Maktul, Maktul sudah ya, nggak ada masalah. Maktul ada masalah nggak? Jadi materi saya malam ini nggak terlalu banyak dulu karena eh, biar udah selesai dulu. WSP Maktul udah selesai malam ini. Nah, kalau udah selesai baru nanti kita masuk ke SEO ekstrim. SEO ekstrim itu memang butuh tadi satu kita butuh
postingan banyak, postingan banyak minimal 10 lah buat kita SEO ekstrim kan. Dan kedua sudah terindeks, dan ketiga sudah masuk di dalam halaman halaman pada pencarian Google. Baru nanti kita bisa main ekstrim, main sebenarnya sih bahasanya sih optimasi sih sebenarnya. Cuman disebut ekstrim itu karena apa? Jarang orang lakukan seperti itu. Malah mungkin nggak pernah orang melakukan itu. Jadi makanya disebut dengan ekstrim. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke, gitu aja dulu malam ini. Karena sorry, mohon maaf. Ini kebetulan anak istri saya lagi sakit. Oh iya. Ya, nggak apa-apa ya. Itu ya. Oh, Terima kasih. oh, Eh, untuk kedepannya kita bahas yang SEO ekstrim. siap. Oke, selamat malam Bapak Ibu ya. Mohon maaf, saya mohon izin karena kebetulan dua-duanya nih lagi anak istri lagi sakit, nggak tahu kenapa. Jadi saya harus ini dulu, selesaikan dulu ini. Saya lagi mau urus mereka dulu. Ya, siap. Mohon maaf Cepat Bapak Ibu sembuh. ya. Ya, Hmm, mohon maaf semuanya. Jadi saya nanti baru nanti habis ini sudah selesai, WSP udah, maktul udah, baru nanti ke optimasi ya. Bahasanya saya optimasi aja kita nyebut, jangan SEO ekstrim deh. Kesannya ekstrim banget gitu ya. Optimasi aja. Oke, kami dari tim teknis mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau apa ya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Eh, kami, saya sendiri dengan Tony eh, mengakhiri pertemuan malam hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Saya izin lab. Selamat malam. malam. Waalaikumsalam. Makasih Pak Tony. Mari Pak. Terima kasih, Mari Ya, Pak. makasih. Makasih Pak. Pak. Cepat Waalaikumsalam. sembuh keluarganya. Amin, amin. Makasih.